Tanggal 1 saldo masuk, notifikasi bunyi, rasanya hidup aman banget. Mood naik, pikiran tenang, dompet berasa tebal walaupun cuma angka di layar. Tiba-tiba semua terasa mungkin. Mau makan enak, gas. Mau check out barang yang kemarin cuma masuk keranjang, gas. Nongkrong, bolehlah, kan baru gajian. Rasanya seperti jadi sultan. Walaupun cuma beberapa hari, tapi coba jujur. Masuk tanggal 20 ke atas, mulai beda cerita. Buka M-Banking pelan-pelan, tarik napas dulu sebelum lihat saldo. Mulai hitung-hitung sisa uang dan sisa hari. Tanggal 25, sudah masuk mode survival, mikir 2 kali buat beli kopi, nunda beli ini, itu, berharap bulan cepat ganti. Dan anehnya, siklus ini kejadian terus setiap bulan. Masalahnya bukan karena gajimu kecil, bukan juga karena rezekimu kurang. Masalahnya sederhana tapi sering gak disadari. Kamu gak punya sistem buat ngatur uang. Begitu gaji masuk, semua terasa seperti uang bebas pakai. Gak ada yang langsung diamankan, gak ada yang langsung dipisahkan. Semua campur jadi satu, akhirnya habis bareng-bareng. Kita sering merasa pantas menikmati hasil kerja keras, itu wajar. Tapi kalau tiap bulan pola hidupnya sama, berarti ada yang salah dengan kebiasaannya. Uang datang bukan untuk dihabiskan secepat mungkin, tapi untuk diatur supaya kamu gak terus hidup di fase panik menjelang akhir bulan. Kamu kaya, tapi cuma sebentar. Kalau mau berhenti jadi sultan musiman, mulai ubah cara kamu memperlakukan uang. Bukan soal berapa yang masuk, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Dan ingat, kita tidak cari nyaman sesaat, kita bangun kendali jangka panjang. Begitu gajian masuk, rasanya kayak menang lomba. Ada rasa lega, ada rasa bangga, ada rasa akhirnya. Kita sering menganggap gaji itu sebagai hadiah setelah sebulan capek kerja, dimarahin atasan, dikejar target, bangun pagi, pulang malam. Dan tanpa sadar, di kepala kita muncul kalimat, "Gue pantas kok nikmatin hasil kerja gue." Mulailah fase euforia. Barang yang kemarin cuma dilihat-lihat sekarang langsung check out. Diskon sedikit rasanya sayang kalau dilewatkan. Padahal sebelum gajian kita bisa tahan. Tapi begitu saldo naik, logika ikut turun. Self reward yang awalnya kecil jadi keterusan. 1 barang gak terasa, 2 barang masih aman. Tahu-tahu keranjang belanja sudah penuh. Belum lagi urusan nongkrong. Biasanya cuma ngopi biasa. Sekarang pilih tempat yang lebih proper. Biasanya makan simple, sekarang sekalian yang lagi viral. Semua terasa wajar, karena kita merasa sudah kerja keras. Kita merasa berhak, dan memang benar, kerja keras itu layak dihargai. Tapi masalahnya, kita sering menghargai diri dengan cara yang menggerogoti masa depan sendiri. Kita jarang tanya satu hal sederhana. Ini kebutuhan atau cuma pelarian capek? Karena seringnya keputusan finansial kita bukan dibuat dengan kepala dingin, tapi dengan emosi yang lagi tinggi. Lagi senang, lagi lega, lagi merasa berkuasa atas uang di rekening. Padahal uang itu netral, dia cuma mengikuti keputusan yang kita buat. Dan kalau setiap keputusan dibuat pakai perasaan sesaat, jangan heran kalau di akhir bulan perasaannya berubah jadi cemas. Karena faktanya, banyak keputusan finansial kita bukan hasil perhitungan, tapi hasil euforia. Kadang kita mikir uang habis itu karena pengeluaran besar, padahal seringnya bukan itu masalahnya. Uang kita nggak hilang dalam satu ledakan besar, dia pergi pelan-pelan, halus, hampir nggak terasa. Dan justru itu yang bahaya. Coba lihat langganan auto debit, streaming ini, aplikasi itu, storage tambahan, membership gym yang jarang dipakai. Nominalnya kelihatan kecil, cuma puluhan ribu. Tapi karena otomatis, kita jarang benar-benar sadar kapan kepotongnya. Tahu-tahu setiap bulan, ada angka yang terus berkurang tanpa kita perhatikan. Lalu pay later. Awalnya cuma buat bantu. Cuma 200 ribu kok. Ini kan cicilan ringan. Tapi yang kecil-kecil itu numpuk. 1 cicilan mungkin ringan, 2 masih aman.
Tapi ketika ada 5 atau 6 tagihan jalan bareng, baru terasa beratnya. Dan anehnya, kita sering lupa totalnya berapa karena masing-masing terasa kecil. Belum lagi jebakan diskon. Kita merasa hemat karena potongan harga. Padahal tetap saja keluar uang. Kita bangga beli barang diskon 50%. Tapi lupa kalau tanpa diskon pun sebenarnya kita nggak butuh barang itu. Kita merasa pintar, padahal saldo tetap berkurang. Dan perlahan gaya hidup naik. Dulu nggak masalah pakai yang sederhana, sekarang harus yang lebih nyaman. Dulu cukup yang biasa, sekarang standar berubah tanpa sadar. Semua terlihat normal karena naiknya pelan-pelan, nggak langsung drastis. Inilah yang sering nggak kita sadari. Uang tidak hilang, besar sekaligus. Ia bocor sedikit demi sedikit. Dan kalau kebocoran itu nggak ditutup, seberapapun besar gaji masuk, tetap saja terasa cepat habis. Banyak orang sebenarnya rajin kerja. Bangun pagi, pulang malam, jarang bolos, target dikejar terus. Tapi tetap saja, setiap bulan rasanya capek secara finansial. Bukan karena kurang usaha, tapi karena nggak punya sistem buat ngatur uang. Begitu gaji masuk, uangnya cuma numpang lewat di satu rekening yang sama. Nggak ada pembagian jelas mana untuk kebutuhan, mana untuk tabungan, mana untuk investasi, mana untuk hiburan. Semua campur jadi satu. Dan kalau semuanya campur, ujung-ujungnya ya habis bareng-bareng. Kita sering bilang mau nabung, tapi nggak pernah punya angka pasti. Nabungnya kalau ada sisa. Masalahnya kalau nunggu sisa, hampir pasti nggak akan ada. Karena sebelum jadi sisa, uangnya sudah kepakai duluan. Tanpa target yang jelas, tabungan cuma jadi niat baik yang terus ditunda. Lebih parah lagi, banyak yang bahkan nggak tahu sebenarnya kebutuhan tetapnya berapa. Berapa total cicilan, berapa listrik rata-rata, berapa makan sebulan, berapa transport, semua cuma kira-kira. Padahal kalau nggak tahu angkanya, gimana mau kontrol? Dan yang paling jarang dilakukan adalah evaluasi. Hampir nggak pernah duduk sebentar di akhir bulan buat lihat uang habis kemana saja. Kita kerja sebulan penuh, tapi nggak pernah review hasil pengelolaan uangnya. Seolah-olah capek kerja saja sudah cukup. Padahal kenyataannya sederhana. Kerja keras tanpa sistem tetap bikin kamu capek. Uang itu butuh aturan, bukan cuma niat. Kalau nggak ada sistem, kamu akan terus sibuk cari pemasukan, tapi selalu merasa kekurangan di ujung bulan. Waktu pertama kali kerja, apa adanya, nggak masalah. Naik motor juga santai, kos sederhana juga cukup. Makan biasa juga nikmat, karena waktu itu kita fokus bertahan dan berkembang. Tapi begitu gaji mulai naik, pelan-pelan standar hidup ikut naik tanpa terasa. Dulu naik motor, sekarang mulai kepikiran kredit mobil. Alasannya masuk akal. Biar lebih nyaman, biar nggak kehujanan, biar kelihatan lebih naik kelas. Dulu kos biasa nggak masalah. Sekarang merasa harus cari yang lebih proper, lebih estetik, lebih sesuai dengan posisi kerja. Semua terasa wajar, karena penghasilan juga naik. Masalahnya bukan di mobilnya, bukan di tempat tinggalnya. Masalahnya ada di pola. Setiap pendapatan naik, langsung diikuti dengan kenaikan gaya hidup. Begitu dapat kenaikan gaji, bukannya selisihnya diamankan atau diinvestasikan, malah dipakai buat upgrade cicilan, upgrade barang, upgrade penampilan. Akhirnya apa yang terjadi? Pengeluaran ikut naik seiring pendapatan. Ruang napas finansial yang seharusnya makin lega, justru tetap sempit. Karena setiap kenaikan penghasilan langsung habis untuk membiayai standar hidup baru. Yang jarang kita sadari, aset kita belum tentu ikut naik secepat itu. Tabungan belum tentu bertambah signifikan. Investasi belum tentu konsisten. Tapi cicilan dan biaya rutin sudah bertambah lebih dulu. Kita merasa naik level, padahal cuma pindah tekanan ke angka yang lebih besar. Inilah jebakan yang sering tidak terasa. Pendapatan naik, kekayaan tidak. Karena kalau setiap kenaikan gaji hanya dipakai untuk menaikkan gaya hidup, kita akan terus terlihat maju, tapi tidak benar-benar bertumbuh secara finansial. Banyak dari kita punya gambaran
tentang kaya yang sebenarnya keliru sejak awal. Kita sering mengira kaya itu soal terlihat sukses, soal apa yang dipakai, apa yang dikendarai, nongkrong di mana, posting apa di media sosial. Selama kelihatan mapan, selama kelihatan naik kelas, kita merasa sudah di jalur yang benar. Padahal yang kita kejar sering cuma simbol. Logo di tas, tipe mobil, lokasi nongkrong, jumlah followers. Semua itu terlihat mencolok di luar, tapi belum tentu kuat di dalam. Kita sibuk mempercantik tampilan, tapi lupa membangun fondasi. Dalam bisnis juga sama. Ada yang bangga omsetnya besar, tapi nggak pernah benar-benar lihat arus kasnya sehat atau tidak. Uang masuk banyak, tapi keluar juga besar. Laba tipis, utang numpuk, tapi tetap merasa hebat karena angkanya kelihatan besar. Seolah-olah angka besar otomatis berarti kaya. Buat karyawan pun sering begitu. Bangga gaji naik, bangga angka di slip gaji makin tinggi, tapi nggak pernah tanya satu hal penting. Asetku nambah nggak? Tabunganku berkembang nggak? Investasiku jalan nggak? Kalau semua habis untuk gaya hidup dan cicilan, angka besar itu cuma lewat sebentar. Kaya itu bukan soal terlihat mahal. Kaya itu soal punya kendali, soal punya aset yang bekerja, punya cadangan yang tenang, punya pilihan ketika keadaan berubah. Itu yang jarang dipamerkan, tapi justru paling penting. Dan di titik ini kita harus jujur pada diri sendiri. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk terlihat kaya, bukan sibuk menjadi kaya. Ini karena menjadi kaya itu sunyi, butuh disiplin, butuh sabar, dan seringkali tidak terlihat glamor di awalnya. Kalau sampai di sini kamu merasa tersindir, bagus. Berarti kamu sadar ada yang perlu diubah. Tapi sadar saja nggak cukup, harus ada langkah nyata. Dan langkahnya sebenarnya nggak ribet, cuma butuh disiplin. Mulai dari hal paling sederhana. Begitu gajian masuk, jangan tunggu sisa. Langsung sisihkan dulu. Anggap itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Mau 10%, 20%, sesuaikan dengan kondisi. Tapi lakukan di awal, bukan di akhir. Karena kalau nunggu sisa, hampir pasti nggak akan ada. Lalu pisahkan rekening. Rekening belanja beda dengan rekening simpanan. Jangan semua uang ngumpul di satu tempat. Kalau dicampur, godaannya besar. Sedikit-sedikit kepakai. Tapi kalau dipisah, kamu bikin batas yang jelas antara uang untuk hidup dan uang untuk masa depan. Belajar hidup di bawah kemampuan juga penting. Bukan berarti pelit atau menyiksa diri, tapi sadar diri. Kalau mampu beli yang mahal, bukan berarti harus beli yang mahal. Kadang justru kekuatan ada di kemampuan menahan diri. Orang yang benar-benar kuat finansial biasanya nggak terlalu sibuk pamer. Dan satu hal yang sering diremehkan, catat semua pengeluaran selama 30 hari. Semua, sekecil apapun. Kopi, parkir, jajan, langganan. Di situ kamu akan kaget sendiri lihat kemana uangmu sebenarnya pergi. Tanpa data, kamu cuma menebak-nebak. Dengan data, kamu bisa ambil keputusan. Sekarang pertanyaannya sederhana tapi serius. Berani nggak ubah pola bulan ini? Bukan bulan depan, bukan nunggu gaji naik, tapi mulai sekarang. Karena kalau polanya nggak diubah, hasilnya juga nggak akan berubah. Pada akhirnya, yang menentukan masa depan finansialmu bukan tanggal 1, bukan angka gaji, bukan bonus tahunan, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap bulan. Tanggal 1 cuma momen. Kebiasaan itu yang jadi arah hidup. Kalau setiap awal bulan kamu merasa aman, tapi tidak pernah menyiapkan akhir bulan, berarti kamu masih hidup reaktif. Kamu menikmati momen, tapi tidak membangun fondasi. Dan hidup tanpa fondasi itu capek. Karena setiap bulan, kamu seperti mulai dari nol lagi. Kita sering terlalu fokus cari rasa nyaman. Begitu ada uang, langsung ingin lega, ingin senang, ingin merasa berhasil. Padahal kenyamanan sesaat sering dibayar dengan kecemasan di akhir bulan. Dan kalau siklus itu terus diulang, jangan heran kalau bertahun-tahun hidup terasa jalan di tempat. Diperintis keras,
Kita tidak cari nyaman, kita bangun kendali. Kendali atas keputusan, kendali atas uang, kendali atas kebiasaan. Karena orang yang punya kendali tidak panik ketika saldo turun. Dia tahu sistemnya bekerja. Dia tahu arah hidupnya jelas. Kalau kamu mau berhenti hidup dalam mode survival setiap akhir bulan, mulai hidup dengan sistem. Bukan menunggu kaya dulu baru disiplin, tapi disiplin dulu baru jadi kaya. Itu bedanya sultan sesaat dengan sultan jangka panjang. Sekarang aku mau tanya jujur, kamu tipe sultan sesaat atau sultan jangka panjang? Tulis di komentar. Dan kalau kamu siap ubah pola, mulai bulan ini jangan cuma dengar, tapi lakukan. Karena hidupmu berubah bukan karena motivasi, tapi karena keputusan yang kamu ulang setiap hari.